tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Tu ada steril lagi dari Nabi itu. Ya, tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Nah, kalaupun kita menolak, buatlah penolakan yang baik. Ya, yang baik. Ada orang datang ke rumah orang meninggal, dapat informasi yang kuat, anak itulah yang mengadakan acara tahlilan, tapi anaknya bandar narkoba. Bandar narkoba. Nah, jadi itu tadi, macam mana Pak Ustaz? Datang ya baca. Jadi suruh makan, bilangan tadi dah pergi tahlilan, makan dah kenyang pun. Jadi bohong begini menghindari haram tak masalah. Kalau tak gitu nanti orang tersinggung. Kalau kita ngomong apa adanya, tersinggung ni jadi ribut, tak jadi masalah. Nah, buat alasan macam-macam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga pada subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, kemarin yang pertama itu ya, sudah kita bahas sebab daripada makan haram itu bisa juga kita hindari dengan takutnya akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kalau masih dilakukan, ya ini menjauhkan taufik, ya petunjuk Allah untuk memperbanyak ibadah. Nah, ini jadi masalahnya apabila makan barang yang haram atau syubhat itu tidak akan mendapatkan bimbingan. Taufik itu kan bimbingan. Ya, bimbingan untuk beribadah kepada Allah. Berbeda sebaliknya, bimbingan akan datang terus kalau kita menjaga daripada makanan kerana steril. Hidayah nur Allah datang kepada kita kalau kita bersih. Nah, tapi kalau kita kotor dengan makan makanan yang diharamkan Allah ataupun syubhat, nah maka susah untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Imam Ghazali beri perumpamaan ini indah sekali. Kembali kepada fikih kata dia. Maka fikih itu perlu kita pahami. Kata Imam Ghazali, ya, Allah telah melarang orang yang sedang junub masuk ke dalam masjid. Nah, lihat dia. Renung kata betul. Orang junub tak boleh masuk dalam masjid. Yang kedua, dia bilang melarang orang yang berhadas kecil maupun besar untuk menyentuh Al-Quran. Padahal kata dia bilang, ini hal yang mubah, semua pasti mengalami. Ya kan? Mau orang nakal tak nakal pun pasti mengalami junub. Ya kan? Orang baik tak baik pun pasti tetap dia wuduknya bisa batal. Nah, ada ketentuan. Orang junub tak boleh masuk masjid. Ya, orang tak ada wuduk tak boleh nyentuh Al-Quran. Dianggap kondisinya kotor kan? Nah, kata Imam Ghazali, macam mana dengan makanan? Padahal junub, hadas itu tak bisa dihindari.
Nah, yang diharamkan di dalam masuk dalam masjid ini kan menetap dia. Masuk, menetap, dia tak boleh. Kau hanya lewat sih boleh je. Gitu tak, barang-barang yang kotor lewat ya boleh. Jangan menetap dengan diri kita. Gitu maksud itu. Allah bilang kan au abiris sabil. Kecuali mereka melintasi dalam masjid bagi yang junub. Ini kadang juga ni maklumlah ada pendapat kan macam-macam. Anak saya dulu kan sekolah, waktu ada pengajian di masjid, anak saya tak masuk masjid, anak perempuan. Nah, gurunya bilang, kenapa tak masuk? Anak saya bilang, saya lagi halangan. Lagi halangan. Jadi guru bilang, tak masalah nak, katanya, masuk je. Tak boleh pun. Saya dengar belajar orang tak boleh masuk masjid. Itu dulu, kata dia. Dulu tu tak ada pengaman. Sekarang ni kan banyak pengaman, katanya. Tahu pengaman kan? Dulu kan cuma kain dia. Jadi bisa menetes, kata dia. Kok sekarang ada pengaman, steril lagi pengamannya. Orang tua yang udah pikun pun ada bempes juga. Kayak gitu. Jadi tidak kayak bempes orang berhalangan. Orang tua yang sudah uzur, kadang buang air kecil tak tahu lagi di mana tempat, pun ada pengamannya. Dia bilang begitu. Jadi menurut dia tu kena kotor. Jangan sampai mengotori masjid. Kok sekarang aman. Nah, sekarang saya mau tanya balikkan mengenai junub. Junub itu sama tak dengan haid? Sama tak? Junub ada tak buat kotoran? Tak ada kan? Kita jangan pakai nalar kita. Oh dulu tak ada pengaman. Ya, kok sekarang aman. Gitu. Tapi orang junub dari dulu sampai sekarang tak kotor. Ya, kenapa dilarang? Jadi orang junub menetap dalam masjid tak boleh kerana kondisinya junub walaupun tak buat kotoran. Ulama membandingkan antara junub dengan haid, lebih besar hadasnya haid. Nah, pertanyaannya, junub tak boleh menetap dalam masjid, apalagi haid dia jelas-jelas buat kotor, lebih berat lagi pada junub. Jadi yang jelas ilmu ini kita kembalikan kepada Allah dan Rasul, ya, dan disepakati ulama memang perempuan haid tak boleh masuk. Ya, ini pernah di Banjar juga. Di Banjar kejadian. Ada ustazah tu masuk dalam masjid, dia berceramah. Ini seorang orang ulama ini, dia kan mukasyafah. Ya, Banjar tu kan suka ilmu tasawuf. Kena jadi betul. Ya, kena terjadi tak jadi. Jadi begitu dia mengamalkan ilmu itu, Allah beri dia kelebihan. Jadi perempuan tu ceramah di masjid, datang dia ke masjid. Ya ustazah, kata dia, keluarlah dia. Ada apa kiai? Kamu kenapa beri ceramah dalam masjid? Kamu melanggar hukum Allah. Langsung marah dia. Kenapa saya melanggar hukum Allah ya kiai? Kamu kan lagi haid, jangan ngomong dalam masjid. Terkejut dia. Itu bak mukasyafah dia. Dia bisa melihat sesuatu orang yang tak lihat. Waktu itu ceramahnya pasarannya 50.000. Honornya tu. Jadi kejadian dah lama dah tu. Kok sekarang kan sekitar 3 sampai 500 bulan ceramah tu. Nah, dulu tu 50.000. Jadi kejadian dah lama. Nah, kamu gara-gara 50.000 berani melanggar hukum Allah, kata dia. Begitu aja. Ngajar masjid keluar. Karena dia pun mazhab Syafi'i, dia tahu hukum, tapi dia berani melanggar demi pesanan jadual yang harus dilakukan. Tak berani dia batal ini. Makanya saya pengajian ibu-ibu tu banyak ke rumah-rumah. Lebih aman dia. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang mau belajar,
kok di rumah aman, kok di masjid itu yang berhalangan mau duduk di teras, jauh lagi dia kan. Susah tu kan. Jadi disepakati ulama, ya, apalagi mazhab Syafi'i, memang tak boleh perempuan haid menetap dalam masjid. Nah, ini sekarang kembali kepada junub, bukan haid ni, ya. Nah, junub itu hal yang mubah, semua mengalami, dan dia tidak bawa kotoran. Orang yang wuduknya batal pun semua mengalami, dan dia tak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, ya. Padahal junub itu hal yang mubah yang mungkin terjadi. Nah, apabila orang yang berkecimpung dalam benda yang haram dan syubhat, tentu tidak bisa diizinkan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak diizinkan maksudnya begini, bukan tak boleh salat, salat tetap. Cuma untuk mendekatkan diri tak bisa. Ya. Capek kita ibadah, untuk mendekatkan diri ini payahlah dah. Nah, sampai di sini diberi perumpamaan oleh Yahya bin Muaz. Nah, Yahya bin Muaz menegaskan, sesungguhnya taat itu tersimpan dalam gudang milik Allah, yang lubang kuncinya terdapat pada waktu berdoa. Jadi mohon maaf nih, ya, doa itu senjata mukmin. Ad-doa silahul mukmin. Mintalah kepada Allah, yang penting kita taat dan doa diijabah Allah. Ingat kemarin hadis, ada orang rambutnya kusut berdebu, pakaiannya kotor, makanannya haram. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, la istajabu du'a lahu. Bagaimana Allah mau ijabah doa dia? Ya, bagaimana Allah mau ijabah doa dia? Nah, makanannya haram, minumnya haram, bajunya haram. Nah, sini Muaz menyatakan Allah tu mempunyai gudang kunci, ya, perbendaharaan milik dia. Itu cuma bisa dibuka dengan doa. Sedangkan anak kunci itu makan barang yang halal. Jadi doa itu sebagai pembuka tidak mungkin bisa dibuka. Ada doa pembuka kunci ilmu Allah itu, yang tadi saya baca Al-Quran tu, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah di antara kami dan kaum kami yang hak Allah. Hak tu Allah, bukakan. Kau sebaik-baiknya pembuka. Itu takkan bisa dibuka ilmu Allah yang sesungguhnya kecuali dengan anak kunci. Kuncinya harus makan. Nah, itu yang syubhat dia kau dapat dihindari, banyak-banyak sedekah, apalagi yang haram. Nah, jadi kalau saya sudah melihat begini, capek juga kita ibadah ni. 40 tahun, 50 tahun. Kenapa tak ada hasil? Boleh jadi inilah ni. Orang dulu bertarikat berhasil kena plus jaga makanan. Nah, orang sekarang bertarikat dapat pahala, dekat belum tentu. Nah, dekat ini yang susah. Dia harus steril semuanya, dari ibadahnya, pakaian, makanannya. Nah, dan dalam kitab ini memang bab ini kayaknya rinci dia bahas. Ini berapa lama dah ni cerita halal haram ni? Berapa kali pertemuan dah? Masih ada sekali lagi ni. Sekali lagi terakhir. Nanti saya balik umrah, kita sambung lagi. Nah, ya, 3 pekan ketemu nanti, insya-Allah. Terakhir penutup nanti. Penutup dia. Nah, sudah barang pasti dia tidak mungkin bisa masuk ke dalam gudang tersebut. Nah, dibuka gudang perbendaharaan Allah, tidak akan keluar dia. Ya, selama makanan tak bisa kita jaga. Begini, walaupun ibadahnya tidak terlalu banyak, tapi makanannya dijaga, kadang ada hasil. Ya, tapi ibadah yang begitu banyak tak dijaga makanan, sulit berhasil. Ya. Diterimanya kita dua macam. Di dunia diterima amal, akhirat kadang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah hadis, ya, saya ambil satu dari hadis Arba'in ni. Indah sekali hadis ini. Ini hadis sahih, ya, satu-satunya hadis yang ambil dari Imam Muslim. Imam Muslim. Ya.
An Abi Abdullah, dari Abu Abdullah, itu gelarnya, namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Allah ridha kepada keduanya kerana kedua-duanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya dengan Nabi. Laki-laki ini namanya Nu'man bin Qawqil. Nu'man ini orangnya pincang kakinya. Dan dia meninggal perang Uhud. Di waktu perang Uhud dia meninggal. Perang Badar dia ikut, perang Uhud dia meninggal. Nah, cuman dia punya firasat. Firasatnya waktu perang Uhud dia bilang, tidaklah terbenam matahari, aku akan melihat, dia bilang, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia firasat dia nak mati dah tu. Takkan masuk surga kecuali mati dulu. Perang Uhud tu siang hari dia, tidak terbenam matahari, kakiku ini akan melangkah di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, kata dia. Nah, begitu dia berperang, Nabi dengar omongan dia. Nah, Nu'man bersangka baik dengan Allah. Setelah Nabi melihat jasadnya, Nu'man bersangka baik dengan Allah. Sekarang dia berjalan di tamannya surga dan kakinya tak pincang lagi, kata Nabi. Nah, jadi kaki tak pincang lagi. Jadi orang cacat akhirat tak pincang. Ya, takutnya kita yang sihat malah pincang sana. Ya, orang pincang kok dia taat tak pincang lagi. Jadi cacat tu cuma dunia saja. Nah, jadi Nu'man ini bertanya dengan Nabi. Anna rajulan, seorang lelaki, Nu'man tadi bertanya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya dengan Nabi, faqal, dan dia berkata, ara'aita idza shallaitul maktubat, apabila engkau ya Rasulullah, bagaimana pandangan engkau ya Rasulullah apabila aku salat fardu 5 waktu, wa sumtu Ramadan, puasa bulan Ramadan 30 hari atau 29, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan sesuatu yang halal. Artinya aku pegang betul, yang aku ambil hanya yang halal saja. Jaga hukum Allah. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan segala yang haram. Artinya aku akan hindari sesuatu yang haram. Walam azid ala zalika syai'an, dan aku tidak menambah sesuatu pun daripada itu. Cuma itu je. Dia selaku muslim, kemudian apa lagi? Salat, kemudian puasa Ramadan. Kenapa zakat dengan haji tak masuk? Kata ulama, boleh jadi kewajiban zakat dengan haji belum. Kerana perang Uhud tu kan masih awal-awalnya tu. Atau juga boleh jadi haji dengan zakat sudah diwajibkan, cuman dia termasuk orang yang tidak wajib keluar zakat dan haji kerana tak mampu. Lalu dia tanya, kalau aku sudah Islam, kemudian aku puasa Ramadan, aku salat 5 waktu, adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Dia tanya gitu. Qala na'am. Nabi jawab singkat ya. Nabi jawab, betul, surga tempat kau. Padahal tak banyak tu kan? Kan tak banyak tu. Puasa Ramadan, salat 5 waktu, jaga makanan yang halal aku ambil, yang haram, pantas ke aku masuk surga? Naam, kata Nabi, kau masuk surga. Nah, jadi ibadah kita sangat terganggu sekarang, walaupun banyak tapi minta dijaga. Tapi ibadah yang cukup saja, tidak perlu banyak, tapi menjaga makanan, insya-Allah akan berpengaruh kepada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kok buka hadis mengenai ini banyak sebenarnya. Ya, banyak sebenarnya. Jadi ini tak boleh tidak, harus dibahas. Cuman kita ni kan biasa belajar fikih saja. Fikih cara wudu, cara salat, tapi tak pernah menyinggung masalah ini kan? Ya tak? Jarang kan? Khatib pun jarang menyinggung masalah ini. Seolah-olah ini tak perlu dibahas. Mana pula boleh?
Nanti kita nanya, Pak Ustaz, aku ni sekian tahun kok tak ada kemajuan. Itu pertanyaan tu mau dijawab. Ya, itu yang mau dijawab pertanyaan itu. Nah, jadi walhasil. Ini walhasil. Walhasil itu kesimpulan bagi pendapat pembahasan nomor 2 ini. Untuk mendapatkan ketaatan yang sebenarnya, satu-satunya hanya dengan menjauhi barang-barang yang haram dan yang subhat. Tak ada jalan lain lagi dah. Itu pun dibilang semaksimal mungkin. Orang yang tidak mau menjaga melihara diri dari barang yang haram subhat, tentu dia tidak akan terhindar daripada taufik. Artinya dia sulit untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Bahkan akan semakin jauh, bukan semakin dekat, semakin jauh dari pintu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kajian-kajian ini semakin jauh kita bahas, menjadikan kita semakin merenung, memperhitungkan, mempertimbangkan supaya sisa-sisa amal kita ini semoga semakin baik, ya, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali itu mudah-mudahan dapat dipahami. Masih ada waktu sedikit ya. Jadi saya mudah. Kalau kita punya teman yang kita tahu bahwa dia itu penghasilannya itu tidak bersih, ya. Apakah kalau dia jamin itu akan mempengaruhi kita kalau kita ikut makan bersama dia? Terima kasih. Ya. Kalau kita itu hasilnya barang haram, kalau jelaslah, tapi ini kan makanya jangan kita mencari-cari pula. Ya, kayak kemarin dulu lah, tanya air jatuh haram jadi. Tapi ini kita jelas tahu profesi dia itu rezekinya tidak bagus. Ya. Nah, kita berusaha untuk menghindarinya dengan alasan apa pun. Ya, berusaha supaya jangan sampai dia tersinggung. Ya, kita beralasan lah. Ya, kalau betul memang hasil itu dari barang-barang yang haram, itu lebih aman. Nah, kita lebih aman. Karena bagaimanapun sesuatu yang jelas, al-haramul bayyin, ya kan? Wal halalul bayyin. Kata Nabi, halal itu jelas, haram itu jelas. Ingat tuh, harus jelas tapi jangan yang kabur-kabur. Nah, yang kabur-kabur tadi itu subhat kan? Macam mana subhat ni? Subhat tu masih boleh, tapi jangan sering. Ya, jangan terlalu sering main dengan subhat, nanti jatuh ke haram lagi. Tapi kalau yang halal bayyin, yang halal tu jelas, ambil. Yang haram bayyin, yang haram tu jelas, tinggalkan. Tapi ada lagi saran Nabi, kembali kepada diri kita sendiri. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Tu ada steril lagi dari Nabi itu. Ya, tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Nah, kalaupun kita menolak, buatlah penolakan yang baik. Ya, yang baik. Ada orang datang ke rumah orang meninggal, dapat informasi yang kuat, anak itulah yang mengadakan acara tahlilan. Tapi anaknya bandar narkoba. Bandar narkoba. Nah, jadi itu tadi, macam mana Pak Ustaz? Datang ya baca. Jadi suruh makan, bilangan tadi dah pergi tahlilan, makan dah kenyang pun. Jadi bohong begini menghindari haram tak masalah. Kalau tak gitu nanti orang tersinggung. Kalau kita ngomong apa adanya, tersinggung ni jadi ribut, tak jadi masalah. Nah, buat alasan macam-macam. Ya. Saya terus terang dapat mendengar informasi itu, para awliya dulu. Kita ni kan bukan awliya, kita bukan wali Allah. Kita ni masih pakai kitab. Halal haram tu masih pakai hukum. Tapi kalau awliya itu, dia kalau makan langsung petunjuk tu langsung datang. Gimana kak? Dia nak makan ini berhenti tangannya.
Itu kalau dengan izin Allah tak bisa tu. Tak bisa dipaksa-paksakan, ditahan tangan tu. Itu orang-orang calon aulia tu mau dipilih Allah. Dulu pernah buat salah, tangan ni bisa mukul diri dia seorang. Itu Pak penyiksaan bagus disiksa sekarang, jangan disiksa sana. Jadi para wali itu yang dulunya dia bukan orang bersih, kalau masuk ilmu kewalian ini dia akan didekatkan Allah, dia harus bersih dulu dia. Bersih itu macam-macam. Dapat itu, dapat sampai dah bersih, makan pun dijaga. Tangan ditahan, tak bisa makan. Makanya dia waktu itu baru faham makna la haula wala, tak bisa apa-apa tu, semuanya isyarat dari Allah baru bisa dilakukan. Bagi Sulaiman Ad-Darani, kalau nak makan tu berkeringat tangannya, keluar keringat tangannya, oh berarti haram ni, tahu dah dia dah. Udah ada petunjuk macam itu, kau berkeringat tangannya berarti ni makan haram. Nah itu yang saya katakan, kita ni tahap awal masih pakai kitab, halal haramnya masih petunjuk kitab. Kalau itu enggak, makanya orang-orang pilihan tu terus dia naik, terbimbing dia tu. Saya dulu kawan menzikir tu di pasar tu, dia dulu buat becak, pengen nak ngopi kata dia. Nak ngopi tu di pasar tengah tu bukan nyaman. Nunggu dia minta tunjuk, ya Allah mana aku nak makan ni. Langsung dilihatkan orang yang jual, dinampakkan tempatnya, pergilah ke becak, duduk situ. Sampai seperti itu buat orang terbimbing itu. Maka saya bilangkan untuk makan ya ditunjukkan. Kenapa? Dia harus naik lagi levelan dia. Kalau dah tak bisa naik-naik. Ya, darjat dia harus naik, terus dekat-dekat. Ini kan ilmu kan untuk dekat diri kepada Allah. Nah, seperti itu. Nabi dah lah, kalau Nabi sih dah langsung. Nah, daging tu ngomong dengan Nabi. Daging tu ngomong, dikasih sama orang, diracun. Nah, bukan lagi Nabi tunjuk, tapi daging tu ngomong, ya Muhammad, jangan kau makan aku dah diracun. Itu Rasulullah SAW. Jangankan yang halal haramnya, yang mau dikasih racun pun dia ngomong. Makanya mohon maaf, yang masuk ke mulut Nabi itu sedikit subhat tak ada, apalagi yang haram. Maka Nabi bisa mi'raj ketemu Allah. Kau tak ada, tak boleh, dia harus suci dia, steril dia. Ini bukan kita nak nakuti, memang beginilah ilmu agama. Siapa mau ada hasil ibadahnya, pelan-pelan kita jaga hal seperti ini. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Ya, insya-Allah. Baik, jemaah sekalian, segera cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.